Oi pada apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Semoga follower-followernya atau subscriber dari Bubanov itu sehat selalu. Nah, kemarin di video yang sebelumnya nih, di video yang apa namanya? Kenapa gue bisa kuliah di Malaysia? Itu ada yang ngomen nih, Kak, bahas kehidupannya dong di Malaysia, akomodasi dan segala macamnya. Oke. Jadi hari ini gue mau bahas tentang kehidupan gue selama di kampus. Oke, untuk kehidupan kampusnya sendiri, gue memilih untuk tinggal di asrama karena itu adalah opsi paling murah ya kan. Karena kalau lo mau apartemen atau sewa rumah sendiri itu akan kos lagi. Kalau asrama kan udah masuk ke dalam SPP. Nah, asramanya kayak apa sih? Oke, asramanya tuh ya oke lah gitu untuk ukuran lo udah masuk ke dalam SPP-nya gitu kan. Cuman emang agak kaget, bukan ubin, dalamnya tuh semen gitu. Terus pas gue tanya kenapa sih kok asramanya dalamannya semen, katanya sih biar lebih mudah dibersihkan oleh siswa. Tapi emang iya juga sih, kalau misalnya kayak ketumbahan orange juice atau apa teh tarik ya langsung ngeresep ke semen gitu. Kalau ubin kan ribet, harus dipel lagi gitu. Tapi ya semen udah dihalusin gitu. Terus kasurnya juga ya oke lah, bukan spring bed tapi masih enak lah lo buat tidur gitu. Terus lemari udah disediakan, meja belajar, lampunya juga udah disediakan gitu. Dan asrama itu mostly nama-nama brand Malaysia gitu ya. Jadi asrama itu kan di kampus gue istilahnya DPP, Dewan Penginapan Pelajar. Selama 4 tahun itu gue asrama pindah-pindah sih. Karena jadi ceritanya waktu semester 1 gue dapat asrama yang jauh dari mana-mana. Namanya DPP YAB, Yayasan Al-Bukhari kalau nggak salah gue lupa. Nah, itu tuh lumayan jauh. Jadi kira-kira kayak gini nih. Ini gedung pelajar-pelajar gitu, fakultas. Di sini tuh asramanya. Nah, si YAB itu letaknya di sini jauh lagi gitu. Jadi ini gedung fakultas, ini DPP yang lain. Nah, ini YAB tuh dia mojok sendiri, cukup jauh gitu kan. Nah, gue awalnya kayak ya udahlah gitu. Tapi kan karena lu di ujung sendiri, jauh gitu kan dari teman-teman lu yang dapetnya di asrama yang di laluan yang ini nih, yang di jalur yang ini. Jadi lama-lama enak ya kan. Tapi lu minta pindah kalau alasannya nggak urgent tuh nggak bisa gitu. Jadi gue selama kuliah, percaya nggak percaya, gue selalu jadi penumpang ilegal. Jadi gue nggak pernah dapet asrama yang di laluan yang deket-deket fakultas gitu. Gue selalu dapet yang jauh. Jadi gue tiap kali semester baru gue akan ngomong di grup Indonesia gitu, guys, ada kamar kosong nggak yang kalian nggak mau pakai? Karena ada beberapa student yang nggak kepengen tinggal di asrama kan. Aku pengen di apart aja deh. Nah, mereka masih dapat tuh kunci asramanya. Nah, gue ngambil tuh yang kayak gitu. Jadi awalnya gue tuh di YAB kan, jauh tuh dari mana-mana. Nah, terus di Malaysia pun ada kayak pemilihan BEM gitu-gitu kan. Nah, siapa yang nggak ikutan ngevote pemilihan BEM-nya kampus itu, lo akan dibuang lebih jauh lagi. Jadi ada asrama yang lebih jauh lagi, namanya nama daerahnya Kaci. Dan ya gue awalnya kayak nggak percaya gitu kan, sem 1 sok-sokan, bodo amat, ngapain sih ngevote. Gue nggak ngevote dong, gue dibuang ke Kaci yang di luar kampus gue. Kampus gue aja udah gede banget kan, terus ini di luar lagi, lebih jauh lagi, yang lo harus punya mobil atau enggak naik bus jurusan khusus gitu untuk ke asrama itu. Dan akhirnya gue dibuang ke situ. Jadi ya udahlah, jadilah gue penumpang gelap selama 4 tahun sampai akhirnya di semester akhir gue mohon sih sama dewan pelajarnya kayak boleh nggak gue dimasukin lagi ke dalam yang area kampus supaya gue bisa deket ke perpustakaan karena gue harus skripsi gitu. Akhirnya gue dikasih lah di DPP TM ya lumayan lah, dia posisinya di ujung di ujung laluan E. Oke, tadi kan gue bilang laluan E nih. Laluan E ini apa sih? Jadi kalau di Malaysia itu kan alfabet pakai bahasa Inggris ya, alfabetnya, karena mereka jajah di Inggris. Jadi sampai sekarang mereka pakai alfabetnya Inggris. Jadi laluan E itu maksudnya laluan A. Jadi ada A, B, C, D, E laluan. Jadi bus itu saking gedenya di kampus punya jurusan-jurusan masing-masing, dan DPP gue itu ada di laluan yang E tadi. Dan itu lumayan lah, nggak jauh-jauh amat dari fakultas gitu loh. Jadi ada laluan A, laluan B, C, D, dan E gitu.
Nah, yang E itu asrama, B juga asrama, tapi yang bagian kampus sebelah sana gitu. Jadi serba manjang. Jadi ini fakultas nih, sepanjang ini fakultas. Ini asrama nih. Jadi ini yang laluan E, ini laluan B gitu. Terus laluan C kemana? Ya itu tadi yang jauh, yang YAB tadi yang di ujung, itu laluan C. Laluan D itu yang di luar kampus, yang jauh banget tadi. Terus laluan I itu fakultas baru, fakultasnya HI kalau nggak salah, itu juga di luar area kampus. Ini lo ngejelasin UM kayak gede banget, emang gede banget guys. Ini baru gedung fakultas dan gedung asrama ya, belum sport center. Jadi UM tuh punya sport center itu juga luas, ada basket, bola, futsal, terus kolam renang, memanah, berkuda. Jadi makanya itu yang bikin UM tuh luas. Oh ya juga jangan lupa track go-kart gitu kan. Terus sistem roommate-nya yang seagama. Jadi kalian bisa beda negara tapi pasti seagama. Kalau misalkan ditanya kenapa, karena memang ada beberapa agama kan yang suka nyetel ajian-ajiannya mereka tuh nyampe malam. Nah mungkin zaman dulu ada yang ngerasa terganggu kali ya. Tapi kalaupun lo nggak se-roommate sama orang yang memiliki agama tersebut, tetap kedengeran tapi jarang ada yang protes sih. Kayak udah tahu aja, udah cukup tahu, oh si ini lagi ya sembayang ya kayak gitu. Atau misalkan tahu-tahu lo nyium bau dupa gitu, kayak oh ini ada yang lagi sembayang nih kayak gitu. Jadi nggak perlu roommate beda agama pun lo juga ujung-ujungnya akan belajar culture orang sih gitu. Itu bagusnya di kampus gue gitu. Oke, tadi bicara soal akomodasi udah, soal transportasi udah sedikit-sedikit ya. Sekarang makanan gitu. Kalau makanan sih ya makanan Melayu, terus ada masakan Thailand, ada masakan Arab, kurang lebih rasanya sama kayak di sini. Terus kalau untuk jajan-jajanan favorit, enaknya kalau gue kesana langsung kali ya, gue bikinin video khusus. Jadi gue akan skip langsung ke sistem pembelajarannya kali ya. Oke, jadi kan di video yang gue pertama kali banget cerita bahwa di Malaysia itu sistemnya lo milih lo mau mata kuliah apa gitu, bukan dipaket-paketin. Jadi dari tiap kali awal semester, oh gue mau ngambil mata kuliah ini gitu. Nanti lo setting sendiri mau pilih jamnya jam berapa kayak gitu. Nah kalau gue pribadi, gue paling gak suka yang namanya gap time. Apa sih gap time itu? Misalkan lo ada kelas 8.30 sampai taruhlah 10 gitu. Terus tahu-tahu gap kelas lagi jam 4 sore. Nah, itu gue biasa ngehindarin banget. Karena apa? Lo kelas pagi, kelar kelas pagi lo balik ke asrama, lo tidur, lo mager yang kelas sore ya kan. Akhirnya lo malah skip. Jadi kayak rentan banget skip gitu kalau ada gap time yang terlalu jauh. Jadi kalau gue, selama bisa gue padetin, selama ada pilihannya tuh kelas pagi, itu pasti gue akan ambil gitu. Gue jarang banget ngambil kelas sore. Kalau nggak ada pilihan lain selain kelas sore apa boleh buat. Tapi gue jarang banget ngambil kelas sore gitu. Karena apa ya malas aja gitu loh. Pulang nyampe asrama udah maghrib gitu, mager. Kayak kufur nikmat banget ya. Anak-anak Indonesia kalau kita lihat di snapgram sampai malam kuliah. Tapi ya gimana ya, udah sistemnya kan udah enak gitu ya. Udahlah gue ya sebisa mungkin pulang secepat mungkin gitu ke kamar. Karena kan di kamar ya enak kan PW gitu, ketemu teman-teman lu, nongkrong dan segala macamnya gitu. Kalau jurusan gue teknologi media, itu kredit hournya ada 1000 banyak banget. Kredit hournya ada 123. Makanya gue bisa lulus 3,5 tahun. Jadi bukan karena gue pintar, emang sistemnya aja begitu. Jadi apakah semua jurusan 123 kredit hour? Ya enggak, ada juga yang lebih banyak gitu. Biasanya jurusan-jurusan kayak accounting itu lulusnya 4 tahun sih mostly. Tapi kalau lo lulusnya kecepatan juga, lo bakal kangen sama kampus lo sih. Gue aja nyesel banget lulus 3,5 tahun. Kayak saking serunya gitu kampus gue gitu. Nyaman banget lah belajar gitu. Bukan, gue zaman dulu tuh belajar ya emang karena semangat belajar gitu loh. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue ya. Kan dulu waktu gue sekolah gitu SMP SMA kayak enak banget karena gue harus belajar pelajaran yang gue gak suka. Tapi kan finally gitu di zaman kuliah gue belajar pelajaran yang gue bener-bener suka. Jadi gue bener-bener menikmati setiap detik momen di kampus gue ini gitu. Mungkin sekarang segitu dulu kali ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kepo apa, oh kak aku pengen tahu tentang skripsinya, oh kak kasih tahu dong pengalaman organisasi di sana gitu-gitu. Kalian komen aja di bawah ya, nanti insya Allah gue bikinin videonya.
atau langsung jawab di komen gitu. Karena kalau semuanya dimasukin dalam satu video kayaknya nggak mungkin, apalagi target gue 10 menit. Kenapa 10 menit? Supaya kalian gak bosen dan enak juga gitu dengerinnya gitu. Kayak misalkan gue masukin langsung sejam gitu bahas semuanya, ya bosen juga. Udah gitu kan kuota mahal cuy. Gak semua orang juga punya wifi, pasti kan ada juga orang-orang yang nonton pakai kuota. Jadi gue harus memikirkan semua kesejahteraan subscriber Bubanovi anjay. Nah, jadi segitu dulu. Kalau ada kepo-kepo apa langsung komen aja, insya Allah gue atau Novi akan bales. Oke, segitu dulu. Bye-bye.